Karena bayangkan possibility-nya, kemungkinan karakter-karakter yang muncul, iblis-iblisnya tuh seperti apa aja, perwujudannya kayak gimana, digabungkan, disatukan dengan skenario action yang gila-gilaan, brutal, dan penuh darah. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Karena saya minasan, saya Tanggapan Speak. Jadi akhirnya episode perdana, episode pertama Chainsaw Man yang sudah kita semua nantikan dari tahun lalu gitu ya. Semua orang menantikan penayangan anime ini akhirnya rilis juga. Nah, karena kita semua tahu ini episode pertama sangat bombastis, sangat fantastis, semua orang tersentak, bahkan jagat maya otaku terguncang gitu ya. Maka mungkin saat yang tepat sekarang aku kukuhkan lagi, aku tambahkan gitu ya, alasan yang mungkin bisa meyakinkan kamu yang belum baca mangganya, atau mungkin sudah baca mangganya, menikmati mangganya, bisa mengingat kembali gitu ya, apa sih yang bikin Chainsaw Man segitu bagusnya. Sorry, bukan sebagus itu ya. Kalau bagus mah rasanya udah pasti. Bahkan orang yang belum baca mangganya sudah bisa merasakan aroma kerennya ini seri gitu kali ya. Cuman apa sih yang bikin Chainsaw Man di era dimana seri action shonen itu segitu berjibunnya bisa stand out? Mari langsung kita bahas aja. Silakan like, subscribe. Kalau ingin bahasan kali ini, channel di follow Instagram Sana Speak. Sebagai sahabat channel ini, sebagai sama aku penikmat Chainsaw Man. Mari langsung lagi mendapat. Tapi ingat, jangan sampai channel berdebat. Cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Animenya digarap oleh MAPPA, salah satu studio yang sangat amat terkenal, sangat amat dipercaya begitu banyak orang akhir-akhir ini. Mangganya digarap oleh Fujimoto Tatsuki Sensei. Dari waktu mangganya pertama kali diserialisasikan dan berjalan, semua orang rasanya kayak teralihkan perhatiannya gitu. Oh, ternyata di Shonen Jump Plus ada seri se-oke ini, seberdarah ini, sebrutal ini. Yang mana tentu kita semua yakin, kita semua amini gitu. Itu jadi salah satu daya tarik tersendiri dari seri Chainsaw Man ini. Tapi selain itu, mari aku coba telisik lebih dalam. Aku coba kasih tahu hal-hal apa aja sih yang bikin ini seri emang segitu stand out-nya, segitu dinantikannya, segitu banyak orang yang suka. Mari langsung kita mulai aja. Alasan yang pertama kenapa Chainsaw Man segitu stand out-nya, menurutku adalah sang karakter utamanya, Denji. Di era sekarang ini, buatku pribadi, Denji ini salah satu karakter utama yang beda, nyeleneh, tapi menarik buat diikutin. Terutama di kalangan action shonen punyanya Shueisha gitu ya. Kebanyakan dia, kalian tahu, karakter utamanya template-template orang baik hati yang pantang menyerah. Apakah Denji seperti itu? Ya, bisa dikategorikan seperti itu. Cuman yang menarik dari dia adalah standar kebahagiaan hidupnya itu rendah. Buat kamu yang sudah nonton episode pertamanya tahu betul kalau hidupnya dia ini nggak enak. Ditinggal mati sama ayahnya ninggalin dia begitu banyak utang, dia sampai jual ginjal, jual peler, segala macam semua gitu ya. Tapi uangnya nggak ada. Maka dia bekerja sebagai devil hunter, yang mana juga duitnya juga masih pas-pasan. Sehingga taraf hidup yang sejahtera, yang layak itu jauh banget. Itu keimajinasi bagi dia. Makanya ketika ada iming-iming, ketika ada tawaran, ketika ada target yang terasa sebenarnya buat kita tuh sangat simple, makan enak, dipeluk, segala macam gitu ya, dia akan sangat suka. Udah kayak piranha ngejar umpannya, dikejar mati-matian, sesulit apapun rintangannya, segila apapun penghadangnya. Kalau targetnya ini bisa dia capai dan bikin dia seneng, bikin dia bahagia, itu akan dia kejar. Inilah satu pembeda unik yang bikin dia tuh cukup stand out sendiri menurutku. Seorang karakter utama yang mungkin kayak banyak karakter punya kehidupan, punya masa lalu yang pahit, tapi alih-alih kayak karakter lain di mana mereka pantang menyerah segala macam, memberi motivasi, inspirasi, bla bla bla, Denji cuman menjalani hidupnya sebagai manusia. Cuman mencoba mengejar apa yang bikin dia bahagia, apa yang bikin dia nyaman. Dan perjalanan dia mengejar kebahagiaannya inilah yang nanti akan seru dan menarik di tiap arc-nya. Alasan yang kedua kenapa Chainsaw Man segitu oke-nya, segitu stand out-nya, segitu spesialnya adalah, ini yang aku suka sih sebenarnya, variasi iblisnya. Iblis itu adalah salah satu trope atau bisa dibilang kayak power system atau spesies gitu kali ya, yang sudah sangat banyak, sudah sangat lumrah. Kalau action, kalau supernatural pasti ada iblisnya. Sehingga seperti yang aku selalu bilang, gimana caranya seorang kreator menemukan cara supaya apa yang sudah biasa ini menjadi luar biasa, disitulah letak tantangannya. Dan Fujimoto Tatsuki Sensei, rasaku berhasil melewati tantangan itu.
Iblis di Chainsaw Man itu kayak sederhana banget. Bisa dibilang power sistemnya di ini seri itu ya kekuatan iblis, ya ras iblis ini sendiri. Nggak ada penjelasan kompleks kayak Nen segala macem. Nggak ada dasar-dasar elemen kayak sihir gitu. Nggak usah. Pokok ini ada iblis, iblisnya kuat, iblisnya ini merepresentasikan suatu objek. Mereka entah bergabung dengan manusia, entah mereka memberikan kekuatan mereka buat manusia lewat kontrak, sehingga akhirnya pertempuran bisa terjadi dengan sesuatu yang sudah sangat familiar buat kita, tapi menarik buat diikutin. Dan lebih-lebih, iblisnya ini sendiri, entah yang nanti berkontrak dengan manusia, entah yang bersatu dengan mayat, entah yang fusion dengan manusia, semuanya itu beragam sekali. Mulai dari yang senjata, binatang, makhluk astral, apapun itu iblisnya, bayangkan sebesar apa, seluas apa potensi karakter-karakternya, baik desain maupun kekuatannya yang bisa dikasih sama Fujimoto Tatsuki Sensei. Secara basisnya sangat simple, sangat sederhana, nggak yang ribet dan belibet, tapi potensi untuk mengeluarkan karakter-karakter dalam ceritanya sangat amat luas. Itu udah satu advantage tersendiri. Dan tentu alasan spesialnya yang ketiga yang tadi aku singgung di awal, action sama gore-nya. Buatku ini memang jadi satu standar tersendiri gitu ya Chainsaw Man ini, mengingat bahwa ini seri shonen, mengingat juga bahwa ini rilis punyanya Shueisha. Jadi ada seri action shonen yang sangat sebrutal, sangat seberdarah, gila-gilaan kayak gini. Itu sesuatu yang menyegarkan. Dan mungkin banyak orang akan cuman selesai sampai di batas, oh ya pokok pertarungannya brutal, pokok gore, pokok penuh darah. Itu ya betul, cuman jangan dilihat cuman sampai situ. Kalau pertempurannya bisa gila-gilaan dan di luar batas nalar, di luar batas kewajaran, itu artinya skenario-skenario pertarungannya juga bakalan semakin luas, bakal semakin liar. Apa yang bisa membunuh suatu karakter di seri action shonen pada umumnya bisa jadi tidak berlaku di Chainsaw Man, karena pertempurannya bakal lebih dari itu, bakal gila-gilaan. Dan kalau kamu kombinasikan specialty yang kedua sama yang ketiga, buatku pribadi itulah yang bikin Chainsaw Man segitu menariknya. Tiap chapternya diikuti mangganya dulu, sekarang animenya, sekarang ya ada part 2-nya, masih tetap seru diikutin. Karena bayangkan possibility-nya, kemungkinan karakter-karakter yang muncul, iblis-iblisnya tuh seperti apa aja, perwujudannya kayak gimana, digabungkan, disatukan dengan skenario action yang gila-gilaan, brutal, dan penuh darah. Chainsaw Man jadi satu standar baru bagaimana sebuah seri action shonen, terutama kalau berani ngejual darah, berani ngejual yang belepotan kemana-mana, isi perut dan isi kepala, jadi bisa memikat penonton dan pembacanya. Itu menurutku yang sangat bikin orang-orang yang dulu baca mangganya di awal-awal gitu ya, kayak mungkin masih 1, 2, 3 atau belasan chapter awal tuh terpikat, tertarik, tergugah. Seri yang bisa aku bilang buat kamu yang suka dengan cerita dark, nggak masalah dengan isi perut dan isi kepala, dan hal-hal yang agak di luar nalar manusia gitu ya, pasti bakal betah, pasti bakal suka, bisa menikmati sampai nanti akhirnya serinya selesai, mau manga maupun animenya. Itu aja dulu untuk kali ini. Gimana buat yang sudah nonton episode pertamanya? Apa pendapat kalian? Puaskah kalian dengan hasil adaptasinya? Dan gimana mungkin ada hal lain menurut kalian gitu yang jadi specialty, jadi keunikan dari seri ini? Atau mungkin justru kamu orang yang nggak begitu suka, nggak tergugah dengan ini seri? Apa alasannya? Taruh aja di kolom komentar. Silakan berkomentar, tapi jangan blow on, oke? Silakan like video kalau kalian bahasan kali ini, jangan berkomentar di share kalian, dan terakhir, sorry follow Instagram Sound Speak dan subscribe buat kalian nikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Sound Speak, karena anime dan manga yang aku suka dan kalian suka. So, see you guys in the next video. Kita rasai menasan.